Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Perlu nggak nyambung silaturahim? Nggak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Udah aja lupain, bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa. Siapa yang percaya sama Allah, Allah yang akan menjaga hati dia. Ihfazillah yahfazka, fadhkuruni adzkurkum. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang paling bahagia, udah percaya aja sama Allah. Jadinya gak khawatir. Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah khawatir? Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah ragu, galau, resah, gelisah, sedih? Dan semua kalimat ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan satu kata, hazan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. La tahzan, jangan berputus asa, Allah bersama kita. Ketika kita percaya kepada Allah dengan yakin yang mantap, saat itu juga Allah yang akan menggenggam hati kita. Kemudian Allah akan memasukkan rasa bahagia, sa'idun di dalam hati kita. Gimana caranya biar bisa move on? Gampang, doa lagi nih. Doa yang terkenal dari Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kan doa move on banget tuh. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Doa aja tuh. Begitu ada masalah biar bisa move on. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dan yakinlah Allah pasti akan ngasih ganti yang lebih baik. Pasti. 100% gak ada keraguan. Pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan tulus karena Allah SWT. Terus kenapa harus sedih? Jadi begitu ada masalah, oh berarti mau dikasih yang lebih baik. Kalau diputusin, ya udah berarti akan nyambung lagi dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang mau menjadi pasangan kita secara halal, yang diakadkan dengan baiat cinta, saya terima nikahnya. Bani Israel itu kalau beriman hitung-hitungan banget. Habis beriman harus rezekinya berlimpah. Habis beriman harus terbebas dari segala masalah. Habis beriman harus dimanjain banget dunianya. Itu pola pikir Bani Israel. Sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman gak kayak gitu cara berpikirnya. Setelah beriman Allah uji, maka mereka mengatakan ini untuk melihat apakah saya jujur dalam iman atau munafik. Seperti kata Bilal, ketika Bilal beriman dengan qadarullah dia ketahuan imannya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Setelah disiksa berhari-hari, Umayyah ngomong gini, Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, kamu disiksa-siksa, Tuhan kamu gak pernah ngebelain kamu, Muhammad juga gak pernah ngebelain kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya kasihan, tinggal sendiri, gak pernah dibelain oleh siapa-siapa. Kalau gak saya nyelamatin kamu, kamu akan celaka, wahai Bilal. Apa kata Bilal? Ya Umayyah, kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya, itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya. Maka kalian akan melihat saya akan lebih sabar daripada laki-laki Arab dan akan lebih kuat daripada gunung Uhud. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat, ya Allah, ketika kami akan terjatuh. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami, ya Allah. Beri kami petunjuk, ya Allah. Genggamlah hati kami ketika kami dalam keadaan rapuh, ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan lemah.
kita diijabah oleh Allah, ijabalah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita ketika kita panggil.